Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rikza Mustafa, NIM 19020161102 akan membahas soal ujian komprehensif Prodi Hukum Keluarga Islam. Nomor 1. Jelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Prinsip perkawinan dibagi menjadi 6. Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan menganut asas monogami. Calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya. Mempersulit terjadinya perceraian dan kedudukan suami dan kedudukan istri seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Nomor 2. Bagaimana hukumnya perkawinan beda agama? Hukum perkawinan beda agama berdasarkan fikih. Pertama, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non-muslim atau musyrik, ulama fikih sepakat melarang dan mengharamkan perkawinan ini. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 2. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Surat Al-Maidah ayat 5. 3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Ulama telah sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Buddha, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab serupa kitab suci. Dan kitab yang serupa kitab suci termasuk penganut animisme, ateisme, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Nomor 3, jelaskan konsep mawani an-nikah atau perkara yang menghalangi perkawinan, baik yang bersifat mawani mu'abbadah atau penghalang selamanya maupun mawani ghairu mahram mu'abbadah, yaitu pertama karena hubungan nasab, kedua karena hubungan musyawarah atau persemendaan, ketiga karena hubungan persusuan. Karena hubungan nasab itu dibagi menjadi 7. Al-umat atau ibu kandung, al-banaat anak perempuan kandung, al-akhwat saudara perempuan, al-amaat saudara perempuan ayah atau bibi, al-qolaat saudari perempuan ibu, banaatul akhi anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan, banaatul ukhti anak perempuan saudara perempuan. Karena hubungan musyawarah persemendaan atau persemendaan, pertama zaujatu al-abi istri ayah atau ibu tiri, 2 zaujatu al-ibni istri anak atau menantu, ummu zaujiyati ibu istri atau ibu mertua, bintu az-zaujah anak perempuan istri atau anak tiri. Karena hubungan persusuan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci, dan buruk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Selanjutnya mawani ghairu mu'abbadah atau penghalang perkawinan yang bersifat sementara atau mahram mu'aqqad. Pertama mani'u al-addad, penghalang karena bilangan istri. Mani'u al-jam'u, penghalang karena permaduan. Mani'u ar-riki, karena perbudakan. Mani'u al-kufri, karena kekufuran. Mani'u al-ihram, penghalang karena sedang ihram. Mani'u al-marad, penghalang karena sakit. Mani al-iddah, karena menjalankan iddah. Mani'u tatlilu salasan, karena talak 3. Dan mani'u az-zaujiyah, karena ikatan perkawinan. Nomor 4, apa yang dimaksud iddah dan bagaimana ketentuan iddah bagi istri serta berikan landasan hukumnya. Iddah adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal suami, baik ditalak atau ditinggal mati suami. Pertama, bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri, tidak ada masa iddah, sebagaimana dijelaskan di dalam
Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Kedua, bagi perempuan yang dicerai ba'da dukhul, maka iddah 3 kali suci atau 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Artinya, istri-istri yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berrujuk atau kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka para suami menghendaki islah perbaikan dan mereka atau para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketiga, bagi perempuan yang dicerai tetapi sudah menopause, masa iddahnya yaitu 3 bulan, sebagaimana di dalam surat At-Tolak ayat 4. Artinya, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Keempat, ketentuan iddah karena ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 228. Kelima, bagi perempuan dalam keadaan hamil, maka menunggu sampai melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tolak ayat 4 yang berbunyi yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Keenam, apabila istri tinggal mati suami dalam keadaan hamil dalam waktu tidak sampai 4 bulan 10 hari dari kematian, maka menurut jumhur ulama iddahnya yaitu sampai melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tolak ayat 4. Nomor 5, asas hukum perkawinan di Indonesia adalah menganut monogami. Bagaimana hukum poligami baik berdasarkan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia? Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu atau poligami. Islam juga memberikan batasan maksimal jumlah
istri, yaitu 4 istri dengan syarat suami harus dapat berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Dasar hukum diperbolehkannya poligami ada di surat An-Nisa ayat 3. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, terhadap hak perempuan yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Maksudnya adalah bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meski demikian, ketentuan dalam undang-undang perkawinan memberikan kesempatan kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak dan mendapat izin dari pengadilan agama atau Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2. Pengadilan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Adapun syarat-syarat pengajuan izin poligami menurut pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri atau istri-istrinya. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun persetujuan istri atas diperlukan manakala istri tidak mungkin diminta persetujuannya. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ayat 2. Nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud zakat produktif dan sebutkan dalilnya. Zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustashik, yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kehidupan secara terus-menerus. Singkatnya, zakat produktif yaitu dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat sebagai modal kerja. Mekanisme zakat produktif dapat ditempuh antara lain dengan pertama dengan menjadikannya sebagai investasi produktif. Hal ini harus dengan izin orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustashik. Kedua, memberikan modal kerja bagi mustashik yang menjadi pedagang dan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat tersebut untuk kerja. Kemudian orang yang berutang berhak menerima zakat untuk membayar utangnya atas nama ghorim, orang yang berutang, dengan syarat utangnya untuk kemaslahatan umum atau maslahah ummah. Dalilnya zakat produktif yaitu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat berikutnya, surat Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Selanjutnya, dalil sunnah zakat produktif ialah ketika Rasulullah memberikan uang kepada Umar bin Al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat. Sabdanya, ambillah dahulu, setelah itu milikilah atau berdayakanlah dan sedekahkan kepada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turunkan nafsumu. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud zakat profesi dan bagaimana penghitungannya. Menurut Yusuf Qaradawi, zakat profesi dikenal dengan istilah zakat rawatib al-muwashafin atau zakat gaji pegawai atau zakah kas al-amal wa al-mihan al-hurah atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerja atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang yang memenuhi nisab. Jadi apa yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerja. Tiap-tiap pekerjaan tersebut, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalil Al-Quran mengenai zakat profesi ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah telah kaya lagi maha terpuji. Nisab zakat profesi adalah sama dengan nisabnya uang. Demikian ini karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Zakat tersebut diambil dari gaji atau pendapatan bersih. Zakat profesi atau gaji tidak disyaratkan, hanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5% jika pendapatan bersih seorang pekerja selama setahun seperti dokter atau karyawan sebuah perusahaan atau pegawai pemerintah mencapai nisab yang telah ditentukan, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan ketika menerima pendapatan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa yang termasuk dalam zakat mal adalah emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya.
perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan jasa, dan rikas. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa profesi termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. 8. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6, sebutkan masing-masing yang mendapatkan bagian tersebut serta dalilnya. Ahli waris yang memperoleh setengah adalah suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat, suami, istri. Ahli waris yang memperoleh 1/8 adalah istri. Ahli waris yang memperoleh 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/3 adalah ibu, 2 saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/6 adalah seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara seibu, cucu perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek. Dalil tentang bagian ahli waris ada di surat An-Nisa ayat 11-12. Artinya Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang tinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua, ibu, bapak, bagian masing-masing 1/6 dan harta yang tinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal ini mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Surat An-Nisa ayat 11-12. Nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan ahli waris asobah? Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah furud atau pasti. Asobah ada 3 macam: asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair.
Pertama, asobah binafsi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Yang termasuk asobah binafsi adalah cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saya, anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak laki-laki saudara laki-laki saya atau keponakan, paman sekandung dengan ayah, paman sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman sebapak dengan ayah, atau sepupu laki-laki yang memerdekakan budak. Asobah bilgoir adalah asobah waris atau perempuan yang menjadi asobah karena saudara laki-lakinya, yaitu anak perempuan menjadi asobah karena ada anak laki-laki, cucu perempuan menjadi asobah karena ada cucu laki-laki, saudara perempuan kandung menjadi asobah karena saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah. Asobah ma'al ghair adalah ahli waris saudara perempuan kandung atau seayah yang menjadi asobah karena ada anak atau cucu perempuan. Nomor 10, sebutkan sebab-sebab seorang mendapatkan warisan dan sebab yang menghalangi seorang mendapatkan warisan. Sebab-sebab seorang berhak mendapatkan warisan ada 3: pernikahan, nasab, wala atau memerdekakan budak. Sebab-sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan ada 7: murtad, ahlul millataini atau waris beda agama, atau pembunuh mukotab, budak merdeka setelah menebus dirinya pada tuannya, umul walad, budak perempuan melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya, mudabar, budak mereka apabila tuannya meninggal dunia, abdun atau budak. KHI menyebut bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila sudah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seseorang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, dipersalahkan secara memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 5 tahun hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat. Nomor 11, bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam? Wasiat wajibah menurut KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Pewaris dengan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Penerima wasiat wajibah adalah anak angkat, orang tua angkat. Ketentuan wasiat wajibah di atas dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 180. Nomor 12, jelaskan apa yang dimaksud wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Menurut syariah, wakaf dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama ada wakif, nadir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Terus bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf? Tata cara perwakafan adalah sebagai berikut. Pertama, pihak yang hendak mewakafkan menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat
membuat akta ikrar wakaf. Untuk melaksanakan ikrar wakaf, pelaksanaan ikrar dan pembuatan akte ikrar wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada PPAIW dan Nadir berupa surat-surat sebagai berikut. Tanda bukti pemilikan harta benda. Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat yang menerangkan kepemilikan harta benda tersebut. Selanjutnya, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Nomor 14. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Uang merupakan salah satu benda yang diwakafkan. Uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang diwakafkan masih berupa mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uang harus hadir di lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Wakif menyetorkan secara tunai uang yang akan diwakafkan ke LKS PUW atau lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf. Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai akte ikrar wakaf. Apabila wakif tidak dapat hadir secara langsung, wakif dapat mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadir di PPAIW. Kemudian nadir menyerahkan AIW kepada LKS PUW. Nomor 15. Bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf? KHI menyebut bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perbuatan atau penggunaan lain daripada apa yang diikrarkan oleh wakif. Perubahan atau penggunaan lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari KUA kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, dan 2 karena kepentingan umum berdasarkan UU nomor 41 2004 tentang wakaf. Dijelaskan pada prinsipnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, bahkan dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Jadi hukum tukar guling tanah wakaf adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: mendapat izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. 3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak. 4. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf yang ditentukan oleh bupati
berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, kantor pertanahan kabupaten, Majelis Ulama Indonesia, kantor Kementerian Agama Kabupaten, nadil tanah wakaf yang bersangkutan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.